Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat belajarnya, walaupun sekarang masih belajar dari rumah. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar lagi bahasa Indonesia, masih tema 6, subtema 3 tentang energi alternatif. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menambah berkah pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang pengertian energi alternatif beserta contohnya. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan alasan diperlukannya energi alternatif. Yang ketiga, anak-anak dapat menemukan asal dan manfaat dari setiap contoh energi alternatif yang dipelajari. Dan yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan kelebihan energi alternatif. Nah, anak-anak, pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang energi alternatif. Masih ingat anak-anak apa itu energi alternatif? Nah, coba kita ingat-ingat kembali ya. Nah, anak-anak, jumlah penduduk di bumi yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan energi pun semakin meningkat. Nah, sebagian besar energi yang digunakan manusia berasal dari fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas. Sedangkan anak-anak pasti ingat ya, fosil itu terbentuk setelah ratusan bahkan jutaan tahun, sehingga terbentuknya lama. Jika kita menggunakannya terus-menerus akan cepat habis. Oleh karena itu, minyak bumi yang diolah menjadi berbagai macam bahan bakar atau BBM, seperti solar, bensin, aspal, minyak tanah, dan lain-lain, banyak digunakan manusia untuk mempermudah berbagai aktivitas. Tentunya ya, sekarang segala sesuatu aktivitas kita tidak terlepas dari penggunaan BBM. Nah, dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, sementara energi fosil sangat terbatas jumlahnya, maka diperlukan energi alternatif yang dapat digunakan secara terus-menerus dan tidak habis. Nah, kemarin kita sudah mempelajari energi alternatif itu ada apa saja. Energi alternatif itu sumber energi yang dapat menggantikan BBM atau bahan bakar minyak. Nah, mengapa energi alternatif dibuat? Kemarin sudah dijelaskan alasannya. Pertama, kebutuhan manusia akan energi semakin tinggi, ya, karena manusia juga semakin banyak. Perkembangan teknologi semakin pesat sehingga membutuhkan banyak energi. Persediaan BBM yang semakin sedikit karena tadi fosil itu, energi fosil jumlahnya terbatas, sementara kita gunakan terus-menerus. Kemudian energi alternatif juga dapat menggantikan fungsinya seperti BBM. Kemudian tentunya dengan energi alternatif maka bahan bakar minyaknya akan dapat dihemat. Jadi kita bisa menghemat BBM. Pertemuan kemarin kita sudah membahas energi alternatif. Contoh energi alternatif ada 3 ya. Energi panas matahari, energi apalagi gerak air, dan energi gerak angin. Energi panas matahari. Kemarin energi panas matahari itu tentunya berasal dari matahari atau surya, dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Alatnya yang digunakan untuk menyerap atau menyimpan panas matahari itu namanya panel surya. Nah, selanjutnya ada energi gerak air. Ya, air itu kan di alam ini tidak akan pernah habis ya.
sungai-sungai, di lautan, terus-menerus mengalami siklus sehingga air itu tidak habis. Makanya dapat digunakan sebagai energi alternatif. Energi alternatif dapat digunakan juga sama energi gerak air itu seperti panas matahari dapat digunakan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, gerakan air itu akan memutar turbin atau kincir air yang akan menggerakkan generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Nah, yang ketiga kemarin kita pelajari itu energi gerak angin. Sama, angin juga selamanya ada, tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, angin dapat digunakan sebagai energi alternatif. Dan pemanfaatannya sama seperti panas matahari dan gerak air. Energi gerak angin dapat digunakan sebagai PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, sama gerakan angin akan memutar turbin atau kincir air sehingga dapat menggerakkan generator yang dapat menghasilkan listrik. Nah, itu yang pertemuan kemarin ya tentang energi alternatif, 3 energi alternatif. Nah, sekarang masih ada energi alternatif yang lainnya. Apa saja? Energi alternatif yang selanjutnya ada energi panas bumi. Nah, kalau di Garut itu ada di daerah Kamojang ya, di Samarang di sana. Itu energi panas bumi. Jadi panas yang keluar dari dalam bumi. Nah, berupa uap alam, air panas dan bebatuan kering yang sangat panas. Energi panas bumi merupakan jenis energi yang berasal dari panas bumi yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTB. PLTP ya. Nah, panas bumi biasanya muncul disebabkan akibat aktivitas Gunung Merapi atau vulkanik. Nah, biasanya memang panas bumi itu ada di daerah-daerah yang dekat dengan gunung berapi atau gunung aktif. Nah, itu dapat digunakan, dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya yang kelima ada biofuel. Apa sih biofuel itu? Biofuel itu sumbernya berasal dari minyak tumbuhan jarak pagar dan kelapa sawit. Nah, itu dapat digunakan sebagai alternatif juga sebagai pengganti BBM. Bisa digunakan sebagai lampu ya. Ya, digunakannya kemudian juga bisa digunakan sebagai pengganti bensin atau solar ya. Itu biofuel berasal dari tumbuhan ya. Nah, yang selanjutnya energi alternatif yang selanjutnya itu biogas. Dari mana asalnya biogas? Ya, sumbernya biogas berasal dari kotoran hewan seperti kotoran sapi, kambing, kerbau, babi dan juga kambing. Nih di daerah Garut juga ada anak-anak ya, di daerah selatan itu di daerah Bayongbong, Cikajang itu ada biogas yang dihasilkan dari kotoran sapi. Jadi masyarakat di sana menggunakan gas untuk memasak yang berasal dari kotoran sapi yang kemudian diambil, ditutup, diolah, diproses menjadi gas. Nah, limbah kotoran hewan yang diolah kemudian menghasilkan gas dimanfaatkan untuk menggantikan BBM, seperti untuk memasak dan juga untuk penerangan. Nah, kemudian anak-anak, energi alternatif yang selanjutnya ada briket. Apa sih briket itu? Briket berasal dari berbagai bahan yang mudah terbakar, seperti batu bara, arang kayu, batok kelapa, serbuk kayu, bambu, dan lain-lain. Pokoknya yang mudah terbakar ya. Nah, ini dapat diproses ya. Briket ini
Bahan bakar alternatif berupa balok padat yang dimanfaatkan sebagai pengganti BBM. Bahan dasarnya tadi dari oh, batu bara, arang, ya batu kelapa, dicampur ya, dicampur sehingga itu semuanya kan mudah terbakar, sehingga kalau digunakan menjadi bahan bakar itu dapat bermanfaat. Nah, bisa digunakan untuk memasak ya. Nah, anak-anak, energi alternatif yang sudah Bu Pupa jelaskan tadi sudah ada 7 ya dari yang kemarin. Nah, energi alternatif ini semuanya sangat penting sebagai pengganti sumber energi fosil. Kelebihannya apa energi alternatif? Yaitu mudah diperoleh. Kalau energi fosil itu sulit karena terbentuknya juga sangat sulit atau lama. Nah, sementara energi alternatif itu mudah diperolehnya air, angin, panas bumi, panas matahari, gerak air itu sangat mudah karena di lingkungan kita semuanya pasti ada. Murah, kita tidak perlu membeli. Berlimpah karena persediaannya sangat banyak. Dan ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi. Nah, anak-anak, tadi kelebihannya mudah diperoleh, artinya bisa didapatkan di lingkungan sekitar. Murah, tidak membutuhkan biaya besar untuk memperoleh atau mengolahnya. Berlimpah, artinya sumber energi yang akan diolah banyak dan digunakan secara terus-menerus, tidak akan habis ya. Nah, ramah lingkungan artinya tidak menyebabkan pencemaran atau polusi. Nah, anak-anak, alhamdulillah 2 pertemuan kita sudah mempelajari tentang energi alternatif dan contoh-contohnya. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Kalau tidak paham, boleh bertanya langsung ke ibu guru ya. Untuk selanjutnya, anak-anak ada tugas keterampilan. Nah, kerjakan tugas keterampilannya. Jika di print, anak-anak langsung di kertas yang sudah di print dikerjakannya. Jika tidak di print, anak-anak kerjakan di buku tulis jawabannya saja. Kalau sudah selesai, jangan lupa fotokan dan kirim hasilnya ke ibu guru ya, ke guru bahasa Indonesia. Nah, itu ya anak-anak untuk tugas hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah belajar bersama hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.